Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Sari Nadia dengan NIM 333210050 dari kelas B Kimia Dasar Teknik Industri Universitas Sultan Ageng-Tirtayasa 2021. Ingin menjelaskan materi tentang keseimbangan kimia. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan beberapa pokok pembahasan pada keseimbangan kimia, yaitu yang pertama, pengertian reaksi keseimbangan. Yang kedua, syarat-syarat terjadinya keseimbangan. Yang ketiga, menentukan tetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi Kc homogen dan heterogen beserta contoh-contoh soalnya. Yang keempat, menentukan hasil bagi reaksi beserta contoh-contoh soalnya. Yang kelima, mengetahui hubungan antara Kc dan Q. Langsung saja kita mulai presentasi kali ini dengan pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian reaksi keseimbangan. Reaksi keseimbangan adalah keadaan di mana reaksi kimia berjalan ke kanan dan kiri pada kecepatan yang sama dan dalam waktu yang bersamaan. Keseimbangan kimia adalah keseimbangan yang dinamis, artinya molekul individu itu terus-menerus bereaksi, meskipun komposisi keseluruhan campuran reaksi tidak berubah, atau bisa dikatakan pula sebagai keadaan berlangsungnya dua proses yang berlawanan pada kecepatan yang sama, serta total konsentrasi senyawa tidak mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Reaksi keseimbangan juga biasa disebut reaksi reversibel. Nah, apa sih maksud dari reaksi reversibel itu? Sebelum kita mengetahui maksud dari reaksi reversibel itu apa, kita harus lebih dulu mengetahui bahwa reaksi kimia itu dibagi menjadi dua berdasarkan arah reaksinya, yaitu yang pertama ada reaksi irreversibel, dan yang kedua ada reaksi reversibel. Nah, reaksi irreversibel adalah reaksi yang berlangsung dalam satu arah dan tidak dapat balik. Ciri-ciri reaksi irreversibel adalah antara lain, yang pertama, antara pereaksi dan hasil reaksi dihubungkan dengan satu arah anak panah. Yang kedua, reaksi berlangsung tuntas. Yang ketiga, zat hasil reaksi tidak dapat diubah kembali menjadi reaksi. Contoh dari reaksi irreversibel itu adalah reaksi pembakaran. Reaksi reversibel itu adalah reaksi yang berlangsung dalam dua arah atau biasa disebut reaksi bolak-balik. Dalam reaksi reversibel itu bukan hanya reaktan yang bisa menjadi produk, tetapi bisa sebaliknya gitu. Ciri-ciri reaksi reversibel itu, yang pertama, antara pereaksi dan hasil reaksi dihubungkan dengan dua arah anak panah. Yang kedua, reaksi ke kanan disebut reaksi maju, sedangkan reaksi yang kiri itu disebut reaksi balik. Yang ketiga, itu terjadi pada ruang tertutup, di mana suhu dan tekanan itu tetap. Yang keempat, tidak terjadi perubahan mikroskopis atau perubahan yang tidak dapat dilihat, tetapi tetap terjadi perubahan makroskopis atau perubahan yang tidak dapat dilihat. Nah, contoh dari reaksi reversibel itu siklus oksigen di alam. Nah, reaksi reversibel itu dapat direpresentasikan dalam istilah rumus sebagai berikut, di mana modal huruf besar itu mewakili rumus dan huruf kecil itu mewakili koefisiensi stoikiometri dalam persamaan keseimbangan. Perlu diingat, itu reaksi yang di sebelah kiri itu adalah reaktan dan reaksi yang di sebelah kanan adalah produk. Kita lanjut ke syarat terjadinya keseimbangan. Nah, syarat terjadinya keseimbangan itu yang pertama adalah dilakukan dalam sistem tertutup. Keseimbangan kimia ini hanya dapat berlangsung dalam sistem tertutup. Sistem tertutup bukan berarti reaksi tersebut dilakukan pada ruang tertutup, meskipun kadang-kadang memang diperlukan ruang tertutup. Pada prinsipnya, sistem tertutup yang dimaksudkan adalah tidak ada zat-zat yang keluar dari sistem. Misalnya, pada reaksi timbal 2 sulfat dengan larutan natrium iodida. Bagaimana mungkin reaksi akan dapat balik jika timbal 2 iodida yang terjadi pada reaksi tersebut dibuang atau hilang dari sistem. Yang kedua, itu bersifat dinamis. Bersifat dinamis artinya suatu reaksi keseimbangan itu secara mikroskopis, reaksi berlangsung secara terus-menerus dalam dua arah dan akan hadir dalam laju yang sama. Pada keadaan seimbang, laju reaksi yang ke kanan itu sama dengan laju reaksi yang ke kiri. Yang ketiga, berupa reaksi bolak-balik atau reversibel. Suatu reaksi dapat menjadi reaksi keseimbangan bila reaksi baliknya dapat dengan mudah berlangsung secara bersamaan, seperti yang terjadi pada proses penguapan air dan pengumuman air. Proses penguapan air dan pengumuman air itu berlangsung secara bersamaan.
Nah, kita masuk pada tetapan kesetimbangan konsentrasi. Nah, tetapan kesetimbangan konsentrasi ini dibagi menjadi dua. Ada kesetimbangan homogen sama kesetimbangan heterogen. Nah, sesuai dengan namanya yang mengandung kata homogen. Kesetimbangan ini merupakan jenis kesetimbangan yang berlaku untuk reaksi di mana semua spesies yang bereaksi dalam hal ini adalah produk dan juga reaktannya berasal dari fase yang sama, yaitu seluruhnya gas atau seluruhnya cairan. Contoh dari kesetimbangan homogen itu misalnya H2 dalam bentuk gas ditambah I2 dalam bentuk gas diubah menjadi 2HI dalam bentuk gas. Nah, kesetimbangan heterogen. Nah, kesetimbangan heterogen adalah jenis keseimbangan yang berlaku untuk reaksi di mana semua spesies yang bereaksi berada dalam fase yang berbeda. Nah, contoh dari keseimbangan heterogen itu misalnya CO3 dalam bentuk solid diubah menjadi CaO dalam bentuk solid ditambah CO2 dalam bentuk gas maksud saya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan konstanta keseimbangan. Menurut hukum kesetimbangan, pada reaksi kesetimbangan, hasil kali konsentrasi zat hasil dipangkatkan koefisiensinya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat reaksi dipangkatkan dengan koefisiensinya akan tetap pada suhu tetap. Goldberg dan Logge mengatakan bahwa pada suhu tetap, harga konstanta keseimbangan itu bakal tetap. Nah, pembagian konstanta keseimbangan atau KC itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada keseimbangan homogen, yang kedua ada keseimbangan heterogen. Yang pertama, kita bahas dulu dari keseimbangan homogen. Untuk keseimbangan homogen, nilai keseimbangan konsentrasinya itu disusun sebagai berikut. Di mana C besar, KC itu sama dengan C besar dipangkat koefisiensinya dikali D besar dipangkat koefisiensinya dibagi A besar dipangkat koefisiensinya dikali B besar dipangkat koefisiensinya. Atau bisa kita bilang produk dipangkat koefisiensinya dibagi reaktan dipangkat koefisiensinya. Terus yang kedua, keseimbangan heterogen. Keseimbangan heterogen itu sama tadi produk dipangkat koefisiensinya dibagi reaktan dipangkat koefisiensinya. Perlu diingat untuk keseimbangan heterogen itu hanya zat yang berfase gas dan larutan yang bisa dimasukkan dalam KC karena untuk bentuk solid atau zat padat itu bernilai konstan. Nah, ada catatan penting nih untuk KC. Yang pertama, KC itu bernilai tetap pada temperatur yang sama. Yang kedua, KC itu berubah hanya ketika suhunya berubah. Yang ketiga, KC itu tidak bergantung pada konsentrasi zat awal. Nah, di sini saya ada contoh soal mengenai KC. Beberapa gas hidrogen dan gas nitrogen ditempatkan dalam wadah kosong bervolume 5 liter dan 500 derajat Celcius. Ketika keseimbangan tercapai, terdapat N2 sebanyak 0,6 molar, H2 sebanyak 0,4 molar, dan NH3 sebanyak 0,1 molar. Tentukan KC untuk reaksi tersebut pada suhu 500 derajat Celcius. Diketahui volumenya itu sama dengan 5 liter. Suhu 500 derajat Celcius, N2-nya sebanyak 0,6 molar, H2-nya sebanyak 0,4 molar, dan NH3-nya sebanyak 0,1 molar. Ditanya KC. Jawab, sebelum kita menghitung nilai KC-nya itu, kita harus tahu dulu nih, reaksinya itu udah setimbang atau belum. Kalau misalnya belum setimbang, kita harus setimbangin dulu. Tapi kalau misalnya emang udah setimbang, berarti kita bisa langsung mencari KC-nya. Nah, di sini pada reaksi N2 ditambah H2 menjadi NH3 itu reaksinya sudah setimbang ya. Maka kita bisa langsung mencari KC-nya dengan rumus produk dipangkat koefisiensi dibagi reaktan pangkat koefisiensi. Nah, berarti di sini kan produknya NH3 dipangkat koefisiensi berarti 2 dibagi N2 pangkat koefisiensinya itu 1 dikali NH2 maksud saya dipangkat koefisiensinya itu 3. Terus kita masukin nilainya, maka akan didapat nilai KC-nya itu 0,26. Jadi nilai KC-nya itu sebesar 0,26. Nah, terus kita bahas hasil bagi reaksi. Hasil bagi reaksi adalah rasio antara produk dan reaktan dalam suatu reaksi pada titik tertentu. Nah, ini tuh dilambangkan sebagai Q. Dihitung
dengan cara yang sama seperti konstanta keseimbangan, tetapi tidak harus menggunakan dalam reaksi yang telah mencapai keseimbangan gitu. Tadi kan kalau misalnya Kc itu harus ditimbangin dulu, tapi kalau misalnya Q itu nggak harus ditimbangin dulu reaksinya. Ini ada contoh soalnya. Pada suhu tinggi, reaksi berikut memiliki Kc sebesar 65. Jika dalam sebuah campuran terdapat Hi sebanyak 0,5 molar, H2 sebanyak 2,8 molar, dan I2 sebanyak 3,4 molar, apakah sistem tersebut berada dalam keseimbangan? Jika tidak, kemana reaksi tersebut bergeser untuk mencapai keseimbangan? Nah, reaksinya itu 2Hi menjadi H2 ditambah I2. Nah, diketahui H-nya tadi sebanyak 0,5 molar, H2-nya sebanyak 2,8 molar, dan I2 sebanyak 3,4 molar. Ditanya Q. Jawab, rumus Q itu kan tadi produk pangkat koefisiensi dibagi reaktan di pangkat koefisiensinya. Jadi kan ini produknya H2 ditambah I2, reaktannya itu Hi, ini koefisiensinya itu 2. Jadi kita masukin nilainya dan kita akan mendapatkan hasil Q-nya itu 38,1. Nah, jadi karena Q-nya itu kurang dari Kc, maka reaksinya itu akan bergeser ke arah kanan. Hubungan antara Kc dan Q. Nah, kan hasil bagi reaksi itu memiliki bentuk yang sama dengan konstanta keseimbangan, tetapi melibatkan spesifik nilai yang belum tentu konsentrasi keseimbangan. Dengan konsep hasil bagi reaksi, kita bisa membandingkan besaran Q dengan Kc untuk reaksi dalam kondisi tertentu untuk memutuskan maju atau mundurnya harus terjadi lebih banyak untuk membentuk keseimbangan. Jadi, jika Q-nya itu kurang dari Kc, maka reaksinya itu akan bergeser ke arah kanan, membentuk lebih banyak produk. Jika Q-nya itu sudah sama dengan Kc atau sama dengan Kc, reaksinya itu sudah seimbang dan reaksinya itu tidak akan bergeser kemana-mana. Yang ketiga, jika si Q-nya itu lebih dari Kc, maka reaksinya itu akan bergeser ke kiri dan membentuk lebih banyak reaktan. Nah, ada catatan untuk Kc dan Q. Yang pertama, hasil bagi reaksi dapat dihitung untuk suatu reaksi setiap saat. Tidak hanya untuk reaksi dalam keseimbangan seperti konstanta keseimbangan. Jika konstanta keseimbangan sama dengan hasil bagi reaksi, maka reaksi berada pada keseimbangan. Dengan membandingkan nilai K dan Q, kita bisa menentukan kemana reaksi diarahkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.